Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu menghindari akhlak tercela, ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Semoga bermanfaat. Satu, ananiyah. Pengertian ananiyah. Ananiyah disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan agar kita senantiasa tolong-menolong antar sesama manusia. Ananiyah adalah sifat sangat tercela dan membahayakan di dalam pergaulan di masyarakat. Ananiyah termasuk penyakit hati. Apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur yang diiringi sifat iri dan dengki. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dampak negatif ananiyah. 1. Menimbulkan kekecewaan orang lain. 2. Merusak hubungan persaudaraan. 3. Memutuskan hubungan silaturahim. 4. Dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan dari orang lain. 5. Kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketenteraman hidup bersama. 6. Menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. 7. Sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya adalah yang paling benar. 8. Berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Islam melarang sifat ananiyah. 2. Putus asa. Pengertian putus asa. Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Putus asa berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi. Seseorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dicapai. Dampak negatif putus asa. Putus asa termasuk akhlak madmumah, maka dampaknya amat negatif bagi diri sendiri dan keluarga. Adapun dampak negatif putus asa antara lain: 1. Merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. 2. Susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir mengalami kegagalan. Orang yang putus asa berarti kehilangan gairah dan semangat untuk mencapai sesuatu yang semula diharapkan. Putus asa biasanya diikuti dengan sikap masa bodoh, tidak mau lagi berusaha. 3. Ghadab. Pengertian ghadab. Ghadab berarti marah. Ghadab termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ghadaba minasyaitani wa inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'u bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu dari setan, dan sungguh setan itu dijadikan dari api, dan sungguh api itu dapat padam dengan air. Jika seseorang kamu marah, segeralah berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Dampak negatif ghadab. Akibat buruk dari sikap ghadab atau marah antara lain: 1. Tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. 2. Tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat. 3. Jika sering terjadi, dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. 4. Sikap ghadab dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain. 5. Dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan anarkis. 4. Tamak. Pengertian tamak. Secara bahasa, tamak berarti rakus. Sedang menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar.
Tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang bersifat duniawi sehingga menyebabkan manusia menjadi hina. Sifat ini digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang haus yang hendak minum air laut. Semakin banyak ia meminum air laut, semakin bertambah rasa dahaganya. Maksudnya, bertambahnya harta tidak akan menghasilkan kepuasan hidup karena keberhasilan dalam mengumpulkan harta akan menimbulkan harapan untuk mendapatkan harta benda baru yang lebih banyak tanpa memperhitungkan mana yang halal dan haram. Dampak negatif tamak. Selanjutnya, kehidupannya hanya disibukkan untuk terus mendapat apa yang diinginkannya. Karena orang tamak lupa tujuan sebenarnya amanah hidup di dunia ini. Mereka tidak peduli hal lain, melainkan mengisi segenap ruang untuk memuaskan nafsu tamaknya. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia sebagai khalifah untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai hambanya, seperti dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Sifat tamak ini akan menjerumuskannya ke dalam bahaya riya, serta akan mencabut kemanisan beribadah kepada Allah. Akhirnya, ia akan menjadi hamba abdi kepada makhluk setelah Allah membebaskannya daripada penghambaan sesama makhluk. Firman Allah dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya, dan ingatlah siapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 9. Demikian ulasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.